Hai, nama aku Alfitar Ramadan. Di sini aku mau sedikit mereview iPhone 11 Pro yang udah aku pakai sekitar 5 harian. Dan apakah iPhone 11 Pro ini masih worth it untuk digunakan di tahun 2024? Mari kita bahas. Saranku kalian harus tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum beli iPhone 11 Pro di tahun 2024 ini. iPhone 11 Pro ini dirilis di bulan September 2019, yang artinya usia iPhone 11 Pro ini sudah lebih dari 4 tahun, yang sebentar lagi usianya nyampe 5 tahun. Oke, pertama yang akan aku bahas adalah harganya. Perlu kalian ketahui di awal bahwa iPhone yang aku bahas ini adalah iPhone resmi, bukan X-Inter ya. Karena untuk X-Inter harganya udah cukup jauh dengan iPhone bekas yang resmi. Selisih harganya biasanya nyampe 2 jutaan bahkan lebih. Jadi iPhone 11 Pro yang aku pegang ini adalah varian internal 256 GB, harganya di sekitar 7,5 jutaan tergantung kondisi barangnya. Nah, untuk yang aku pegang ini tingkat kemulusannya masih 97% dan baterai health-nya di 98%. Oke, lanjut bahas kelebihan dan kekurangan iPhone 11 Pro. Untuk kelebihan iPhone 11 Pro menurutku, yang pertama, kameranya. Ya, gambar yang dihasilkan serta perekaman video di iPhone 11 Pro ini masih sangat bagus dan masih bisa bersaing dengan Android keluaran terbaru. Serta kestabilan videonya pun masih tidak kalah saing meskipun HP ini usianya sudah 4 tahun lebih. Untuk kamera belakang terdapat 3 lensa. Yang pertama lensa wide 12 megapiksel, yang kedua lensa telefoto OIS 2 kali optical zoom, dan lensa ultrawide 12 megapiksel. Untuk kualitas rekaman videonya sudah 4K 60 fps dan Full HD sampai 240 fps. Sedangkan untuk kamera depannya terdapat satu lensa 12 megapiksel, kualitasnya perekaman videonya sudah 4K 60 fps dan Full HD sampai 120 fps. Dan berikut adalah hasil gambar dan rekaman video dari iPhone 11 Pro. Oke, ini merupakan rekaman dari iPhone 11 Pro, kamera depan. Ini tanpa tripod, tanpa gimbal stabilizer. Gimana menurut kalian? Dan ini suaranya pun langsung menggunakan mikrofon dari iPhone 11 Pro-nya. Dan ini jika membelakangi matahari, masih oke, masih terlihat jelas. Dan untuk stabilannya ini cukup stabil. Oke, sekarang kita tes yang kamera belakang. Oke, dan ini untuk kamera belakangnya. Oke, kita coba jalan kaki dan ini cukup stabil. Oke. Kelebihan kedua menurutku di baterai. Menurutku baterai iPhone 11 Pro sudah cukup awet untuk pemakaianku yang tidak terlalu berat karena jarang bermain game. Jadi untuk penggunaan sosial media, YouTube, atau sedikit nonton film menurutku sudah cukup. Tapi kalau kalian yang suka main game, rasanya baterai di iPhone 11 Pro ini masih kurang cukup. Apalagi baterainya hanya dibekali 3046 mAh, yang sedikit lebih unggul dari saudaranya yaitu iPhone 12 series. Oke, yang ketiga, ukurannya yang compact, yaitu ukurannya di 5,8 inch. Menurutku ini menjadi salah satu kelebihan di balik maraknya smartphone yang ukurannya sekarang rata-rata di atas 6 inch semua. Karena sulit cari HP yang ukurannya compact tapi dengan spesifikasi yang oke. Lebih lagi HP ini dengan ukuran compact mudah untuk ditaruh di saku atau tas kecil lainnya. Tapi untuk masalah ini ukuran itu balik lagi ke selera masing-masing. Jadi untuk kelebihan selanjutnya yaitu prosesor. Untuk chipset Bionic A13 ini menurutku masih oke. Yang usianya lebih 4 tahun ini performanya masih oke. Dipakai untuk main game yang tidak terlalu berat, kayak di Mobile Legends, HP ini bisa rata kanan dengan frame rate ultra dan grafik super ultra tanpa ada kendala patah-patah ketika di arena permainan.
Apalagi kalau soal display, iPhone 11 Pro ini dibekali layar Super Retina XDR OLED yang secara kualitas grafik sudah bagus menurutku. Aku juga udah coba main game Mobile Legends ini di HP selama 28 menit dan hanya menghabiskan baterai di 8%. Sedangkan untuk kekurangan iPhone 11 Pro, yang pertama menurutku belum support 5G. Yap, iPhone 11 Pro ini belum didukung dengan perangkat jaringan 5G yang mana saudaranya iPhone 12 sudah support dengan jaringan 5G. Meskipun begitu, jaringan 5G di Indonesia masih belum tersebar secara merata, jadi kita masih bisa menggunakan jaringan 4G untuk kebutuhan online. Yang kedua, tidak ada fingerprint. Untuk poin ini sebenarnya menurutku tidak terlalu bermasalah. Hanya saja jika kita bandingkan dengan harga yang sama, semua Android pastinya sudah dibekali dengan fingerprint under display-nya. Oke, kekurangan selanjutnya adalah refresh rate yang hanya 60 Hz. Yap, iPhone 11 Pro ini masih kalah soal refresh rate jika kita bandingkan dengan Android. Pasalnya Android yang harganya 3 jutaan saja udah dibekali dengan layar yang refresh rate-nya setidaknya 90 sampai 120 Hz. Jadi menurutku ini menjadi kekurangan di iPhone 11 Pro. Yang selanjutnya yaitu update iOS sampai 2025. Berbicara soal update OS, Apple itu selalu memberikan jangka waktu update iOS ke smartphone-nya setidaknya 6 tahun. Yang artinya iPhone 11 Pro yang dirilis pada tahun 2019 ini hanya bisa mendapatkan update iOS sampai 2025. Menurutku update iOS itu perlu karena untuk meningkatkan keamanan pada sistem, update fitur baru, dan kompatibilitas pada software-nya juga. So, jadi kesimpulannya menurutku iPhone 11 Pro ini masih worth it untuk digunakan di tahun 2024 ini karena secara performa keseluruhan masih bagus. So, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah masih worth it atau mending tambah 2 jutaan lagi buat beli saudaranya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.